Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Gimana peperangan rohaninya? Banyak menang, banyak kalah, kalah menang. Bicara bagi kami, karena di luar Tuhan kami nggak bisa buat apa-apa. Semua yang lapar dan haus akan firman Tuhan, firman-Mu berkata kami akan dipuaskan. Pulang kami akan puas secara rohani, kami pulang menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita lagi bahas tentang spiritual warfare atau peperangan rohani. Sebuah peperangan yang tanpa kita sadari sedang terjadi, terus terjadi sampai kita ketemu Tuhan. Dan yang sayangnya gini, kita nggak tahu bahwa kita sudah kalah beberapa dari kita. Saya review sebentar, apa sih spiritual warfare? Dan saya kasih judulnya The Invisible Battle. Perang yang nggak kelihatan, pertempuran yang nggak kelihatan, tapi real, nyata ada. Spiritual warfare adalah perjuangan orang percaya untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Susah enggak? Susah enggak? Saat melawan godaan, tipu daya iblis, dan hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya review sebentar ya. Jangan lupa ada dua kerajaan. Yang pertama itu kerajaan setan atau kegelapan. Dan di sini adalah kerajaan terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sepertinya saya mesti dibantu untuk dikecilin tulisannya. Mungkin dicocokkan dengan body type saya. Bisa bantu kecilinnya gimana. Jadi setan selalu bawa hidup kita turun, tapi Yesus bawa hidup kita naik. Cuma gitu doang. Terima kasih. Oke. Jadi setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau mata saya nggak salah masih sama nih gede. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Oke. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Masih bisa terus melayani. Tadi aku tuh sempat kagum sama Bapak. Doa, jangan lupa doa. Bawah. Itu tambah gede. Turunin, dikit lagi, dikitin. Lihat. Yang terdahulu jadi terkemudian, lihat. Tutupnya. Oh, coba dulu. Ini bagus. Servisnya bagus. Jadi kita mau tahu tuh kan, kan? Tadi saya pura-pura nggak bisa sebetulnya. Udah beneran, bener. Ini udah balik, kan? Ya. Pas training itu bapaknya nggak hadir, oke. Ini kan aku yang beli, tetap nggak puas, oke. Jadi bagaimana caranya kita tahu kita menang atau kalah dalam peperangan rohani? Tiap minggu masih ke gereja kok, masih Kristen, masih pelayanan. Saat hidup kita turun, iman kita turun, gairah kita ke Tuhan turun, apinya udah gak menyala-nyala seperti dulu lahir baru. Dulu banyak bawa jiwa, sekarang gak bawa banyak jiwa. Dulu buah rohnya banyak, sekarang buah rohnya turun. Oke, kita menang. Anak-anak kita. Nah, generasi ke bawah ini harusnya lebih baik dari kita. Kita sekolahin mereka tinggi, kita kasih fasilitas, kita kasih modal, ambil S1, S2, S3, kita berpikir kita menang. Anak kita jadi orang. Betul, secara fisik, secara dunia, secara materi, secara status. Tapi bukankah hidup itu yang paling penting roh? Kita ini manusia roh. Waktu kita meninggal yang ketemu Tuhan itu nanti adalah manusia rohnya. Kita punya standar perang itu perang dunia. Kalau pebisnis ke marketplace, wah menang tender, oh penjualan naik, market share tambah besar, oh kita sekarang leading di market, oke. Tapi secara rohani kita jarang menilai, anak kita rajin ke gereja enggak?
Anak kita ke gereja disuruh atau terpaksa. Di gereja dia main handphone atau dengerin firman. Anak kita berbuah enggak? Tadinya nggak melayani jadi melayani. Tadinya ke gereja sendiri sekarang bawa teman-temannya. Anak kita karakternya semakin berubah enggak? Semakin hormat dan taat kepada orang tua enggak? Nah di situ sebenarnya kita lagi lihat di invisible battle. Kita tuh lagi menang atau kalah dalam peperangan rohani. Jadi lihat hidup kita sendiri. Gereja, Kristen turun atau naik. Lihat ya, kalau kita menang dalam peperangan rohani, hidup itu cenderung memberi, kita hidup rohnya menyala-nyala dan limpah. Ditanya, Pak ikut pelayanan yuk, ayo. Tapi ini nanti harus 2 kali kebaktian loh kalau pelayanan anak. Nggak masalah, bisa. Dan kalaupun dia sibuk dia akan bilang gini, saya atur ya waktunya. Tapi kalau orang udah dicuri, secara waktu dia bilang gini, aduh sorry bukannya gak mau ya, gak ada waktu, kita sibuk. Jangan pernah ngomong gak ada waktu, karena Tuhan yang kasih waktu, tersinggung loh. Coba bilang semuanya, ada waktu, saya atur ya. Lihat, dia limpah secara waktu. Kamu bisa tolong bantu ini? Aduh jangan deh, saya gak bisa. Waktu kita ngomong gak bisa, yang ngasih kita karunia tersinggung loh. Karena minimal setiap kita diberi satu karunia. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Minimal 1. Jawabnya gini. Gitu ya. Pelayanannya apa? Saya lihat Bapak nyanyi tadi semangat sekali. Betul. Tapi kalau keluarga saya bilang, Papa nyanyi bagus. Lebih bagus lagi kalau nggak nyanyi. Oh berarti kita cari lagi karunia yang lain. Tapi dia limpah. Disakiti, ngampuni. Disakiti, ngampuni. Karena stok kasih selalu ada di dalamnya. Kita menang secara peperangan rohani. Nah sekarang lihat di awal kita ikut Tuhan sampai sekarang kerohanian kita naik atau turun atau statis, ada buah atau nggak ada buah. Kalau kita oke, lihat pasangan kita. Kalau pasangan kita nggak oke, kita harus lakukan peperangan rohani. Kalau anak-anak kita nggak oke, kita harus lakukan peperangan rohani. Jadi kalau kita lanjut, kalau ini kita sebetulnya kita lagi melawan di balik layar itu yang namanya kuasa dosa. Yang berikutnya adalah daging. Yang ketiga itu adalah dunia. Ini ya, yang D adalah setan, kuasa setan. Ini kebalik dengan PowerPoint tapi aman sama aja. Nah, kita perangi semua yang ada di sini. Ini misalnya kata Juan Mogi. Ini kita perangin, kita perangin, kita perangin, kita perangin. Jangan, kita harus tahu di balik ini apa yang membuat ini muncul di permukaan dan kita selalu kalah di dalamnya. Jadi tujuan peperangan rohani, saya masih review. Yang pertama menang atas musuh, ada 4 musuh. Yang kedua adalah menjaga iman tetap teguh sampai akhir. Ada banyak orang yang akhirnya jual Yesus, ada orang nyangkal Yesus, ada orang udah gak jelas. Bahkan ada orang tinggalkan Yesus. Waktu anak manusia itu datang kembali, saya berdoa Tuhan menemukan iman di GBI Gilgal. Nah sekarang bagaimana caranya menang dalam peperangan rohani? Siapa yang mau menang? Aku mau menang. Tapi baru kalah kemarin, gak apa-apa. Bangkit lagi. Yang pertama sadar dan berjaga-jaga. Kita mesti lihat dulu kondisi rohani kita. Sadar. Coba bilang sama sebelahnya, sadar. Yuk, kesempatan pastor yang nyuruh ke suaminya, sadar Pak, sadar. Ya, Memang Yesus bilang harus seperti anak-anak. Dan berjaga-jaga. Kalau kita nggak sadar, kita oke aja. Emang gue udah begini, udah nikmatin jadi orang Kristen. Dia nggak sadar, dia lagi kalah. Hidupnya udah turun, imannya lagi dicuri. Kasihnya dicuri, apinya dicuri, pengurapannya dicuri, kekudusannya dicuri. Sadar. Lalu apa berjaga-jaga? Nih ilustrasi paling gampang berjaga-jaga waktu COVID. Waktu COVID kita nggak pernah keluar tanpa memakai apa? Masker. Ada teman ini, lu COVID ya, lu COVID ya, jaga-jaga. Yang paling parah dikit-dikit itu beli alat apa tuh yang colok-colok hidung tuh. Sampai banyak banget, suka parno sendiri. Ngapain lu? Cek-cek, siapa tahu ini cek terus. Itu berjaga-jaga namanya. 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia keliling terus tuh. Dia keliling terus tuh. Dia lihat nih, kosong. Beng, dia serang. Mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mau buat kita binasa.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di kota banyak gangguan, saya mau pindah gunung aja, coba aja nggak apa-apa. Tapi sama, di seluruh dunia ada peperangan rohani. Langkah yang pertama untuk sadar dan berjaga-jaga adalah gini, kenali medan. Nggak usah pergi ke medan, ini maksudnya apa ya medan tuh ya. Kenali medan dan musuh kita. Bapak Ibu biasa suka kalahnya sama apa sih? Ini kelihatan nggak tulisannya? Coba di shoot sebentar. Saya mau make sure. Oh jelas tuh. Oke. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh ya. Mabuk. Mabuk tuh pakai U atau O sih? Oh tuh udah percaya yang mabuk lah. Udah O ya. Kan dia udah pengalaman. Oh. Mabok, udah jangan protes. Cuma mau aja kita ribut kalah peperangan rohani. Biasanya kita mabok, kita yang mabokin orang atau kita dimabokin orang? Kita korban atau kita mengorbankan orang? Oke. Biasanya maboknya di mana? Kenali medan nih. Oh, saya biasanya weekend kalau pulang kerja ngumpul sama teman-teman. Nah, itu medannya. Saya biasa kalau lagi sendirian. Saya karena nganggur, nggak banyak kerjaan, mabok. Kalau saya memang suka mabok, itu nanti treatmentnya lain lagi. Ini bagi yang mau menang loh. Kalau dia nggak mau menang, nggak bisa apa-apain. Yesus yang udah mati di kayu salib aja nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus dobrak, bisa nggak? Yesus, dia tembus, masuk nih, bisa. Tapi dia ketok, tandanya dia sopan. Mau menang atau tidak dalam peperangan rohani. Yang mau, pasti menang. Jadi kalau udah gitu, hari Jumat, jangan ngumpul sama teman-teman. Bro, sorry bro, gua nggak ngumpul. Kenapa? Enggak, mau family cell. Kan sopan. Enggak, kalian pemabok, saya nggak mau main sama kalian. Kita disalib saat itu juga. Jadi mesti punya strategi juga. Terus, ya kan emang di rumah saya banyak koleksi. Bersihkan koleksi itu. Ganti dengan apa? Air mineral dan teh hijau. Jangan minuman manis juga bahaya. Loh kan berjaga-jaga dong. Iya enggak? Kalimatannya itu tadi. Iya enggak? Iya. Selingkuh. Sekarang selingkuh tuh laki, perempuan atau gimana sih? Perempuan selingkuh juga enggak? Masa? Oh hebat. Kenapa orang akhirnya jadi berzina? Digoda. Makanya jangan suka deket-deket sama lawan jenis. Pulang kantor berdua sama cewek, jangan. Jangan semobil, jangan sekamar sama lawan jenis yang bukan pasanganmu. Dari sosmed, kawan saya, pulih keluarganya, satu saat saya tanya, saya kalau ketemu teman, udah pengen deket, saya bilang, IG kamu apa? Saya nggak ada IG. Kenapa? Aku korban medsos. Gara-gara lihat-lihat itu, aku selingkuh, pernikahanku cerai. Istriku menderita. Sekarang aku nggak medsosan. Karena dia suka muncul-muncul itu gambar-gambar yang begitu. Berarti gimana? Itu medannya. Dia harus jaga dong. Nggak semua tuh harus ditengking. Ada yang kita harus lari. Sebenarnya di poin ini amin bagus sekali. Bagus banget. Oh ibu-ibu belum contoh ya. Siapa yang kelemahannya di shopping sampai uangnya minus dan gak punya duit merusak anggaran. Gak tahan denger apa yang namanya sale. 0% 12 kali. Buy one get one free. Cuci gudang. Satu saat pembantu saya tuh kan naruh handphone. Terus saya kan gak boleh sebut merek, ada bunyi. Gitu. Saya bilang apa sih itu? Saya bilang berisik banget karena handphone saya silent terus. Istri saya bilang itu adalah salah satu apps yang mengingatkan lagi ada promo. Kenali medan kita. Kenali medan kita, kalau perlu bayar cash. Teman saya lagi bertobat gara-gara bangkrut, dia nggak pegang kartu kredit. Karena bahaya. Kalau area berbahaya kita mall, jangan ke mall. Ini Gilgal Center kan buka. Senin sampai Minggu sampai Senin lagi buka terus. Banyak kerjaan di sini. Ke mall kan, mau ngapain ke mall mah? Beli susu, pulang. Beli susu sama tas. Yang parah lagi susunya lupa. Aduh, tadi mau beli apa ya? Dia bawa tas.
Nah, ini dijauhkan coba. Maaf yang pemilik mall, maaf ya. Ini khusus untuk yang perang rohani aja. Kebaktian ini sehingga sadar dan berjaga-jaga. Contoh. Banyak laki-laki digayatkan sama wanita kan. Ya kan? Engkau-engkau ini kan sering terbang. Di pesawat aja ditawarin. Ada istilah ani-ani, ada istilah apa. Ada banyak orang yang mau mendekat. Karena bisa, udah tua sampai mau, jangan salah loh, fatheringnya itu. Kebapaannya. Makanya, kalau saya pergi, saya selalu didampingin orang. Malam ini saya berangkat, saya ajak 2 orang. Kenapa? Saya tahu medannya, saya harus berjaga-jaga. Strategi dong. Biaya berat, tapi kan yang penting menang. Mana ada perang tanpa biaya. Yang kedua, kenakanlah perlengkapan perang setiap hari. Enggak norak pastor? Enggak nih ya. Ini dia dari minggu lalu nih di sini. Saya lupa kenalin namanya John. Hai John. Dia awet muda sekali dari Gilgal berdiri segini aja dia. Kalau kita mau ke tempat dingin kan? Kan nggak mungkin pakai kaos singlet. Suhunya berapa derajat? Kita cek medan dulu dong. Oh, 5 derajat. Ya udah, pakai shawl, tutup leher. Ini udah pakai turtleneck namanya. Terus, pakai coat. Celananya juga bahannya beda, musi wool. Lalu, bisa pakai sepatu ini nggak? Bisa beku jarinya. Dia harus pakai boot. Bersyukur kita hidup di negara 4 musim. Panas banget, hujan dan banjir. Jadi nggak perlu ribet seperti gitu. Saya kalau ketinggalan ini aja saya lihat nih, pastor segede gini masa nggak lihat saya datang ke gereja kan saya tanya, "Yuk masih setia ke gereja?" Ini cuma lihat kayak pala-pala gitu aja. Saya harus nggak tahu tuh minus atau plus, dia harus bawa kacamata, bisa salah tulis cek. Nah, terus kalau negara-negara yang silau, kota-kota silau kayak Bali, dia harus pakai ini nih. Weh, ada yang baunya 2 lagi, ya dong, baju hitam, baju coklat. Terus, pala panas dong, muka rusak kan ibu-ibu, perawatan mahal. Udah ada topi. Dia harus pakai deodoran. Iya dong. Ini penting nggak kalau mau keluar? Ketemu pacar, perlu. Ganteng sih, cuma mulutnya bau got, kan gak bagus. Terus dia harus pakai sarung tangan, bener gak? Ini kan kenakanlah seluruh perlengkapan kalau mau ke winter. Satu lagi jangan lupa, tada, tabir surya. Terjemahan Indonesia bagus banget, sebenarnya sunscreen, tabir surya. Ditaruh di sini. Muka saya kan banyak coklat-coklat gitu tuh. Katanya tauco ya. Spurten ada yang bilang gitu. Saya bilang, "Dok, di apa nih dok?" Di laser katanya. Beneran hilang, bener. Sakit kan. Nah, dokter bilang, "Kenapa kamu seperti gini? Karena kamu gak pernah pakai tabir surya." Saya lengket kan tuh buat berenang doang. Enggak, setiap hari pakai. Coba lihat muka saya sekarang, sisi samping. Sisi kanan. Iya. Tabir surya. Tidak pernah, hari ini aku pakai loh. Kan saya bilang, "Dok, saya cuma ke kantor." Loh, Bapak naik apa? Mobil. Kebuka ketutup lah dok. Pakai kaca. Kan matahari masuk. Oh. Sebenarnya saya cuma masuk gini, badan kita perlengkapi. Anak kita waktu kecil, "Kenapa sih mami pakai celana dalam gak enak?" Pakai celana dalam, nanti kalau red sletingin burungnya kejepit. Itu kita ajarin. Itu perlengkapan loh. Melatih anak pakai pakaian dalam untuk pria itu perlu waktu. Efesus 6 ayat 13-18. "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah." Mulai masuk kan? "Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap
tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kalau mau menang, kebenaran mesti tinggal di sini. Kayak baju nempel, berbaju sirahkan keadilan. Dia bilang apa? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya gini, kebenaran itu nempel di kita. Jadi begitu ngadepin gangguan, oh nggak bisa. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Keadilan apa? Kalau kita buat benar, di sini sukacita. Baju sirahkan di sini untuk nutupin serangan kan. Begitu kena, deng, mati. Jadi secara rohani, keadilan tuh gini. Kalau kamu buat dosa, pasti nggak sejahtera di sini. Waktu kamu nggak sejahtera, lama-lama nggak senang ngumpul sama anak Tuhan. Disuruh melayani, enggak. Disuruh ini, enggak. Kenapa masih berdosa? Kamu udah kalah secara perang. Kebenaran, keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Masih ingat kemarin saya cerita, sementara orang perang di sini nih, mereka bangun lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi untuk nyedot orang. Anak-anak kita termasuk yang akan ditarik oleh tempat-tempat seperti ini. Kenapa kita nggak bawa satu orang ke Tuhan? Satu orang ke Tuhan. Satu orang ke Tuhan. Yang terjadi kalau kita nggak punya kaki, kemanapun kita pergi pakai sepatu. Kalau kita main pedal, harus ada orang kenal Tuhan Yesus. Kalau kita main golf, kita ke arisan, harus ada orang kenal Tuhan Yesus. Mereka, dunia lebih rajin dari kita. Setiap hari membernya bertambah. Nambah terus. Nambah terus. Yang rusak nambah terus. Sementara kita sebagai orang Kristen santai. Setiap hari Minggu, nol. Ada teman baru? Nggak ada, nol. Ada keluarga yang dibawa? Nol. Ya jelas mereka menang. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman itu percaya. Contoh nih. Nggak dapat pasangan yang rohani. Aduh umur udah tambah terus ya. Gimana nih? Nggak ada yang mau sama saya. Udah deh nggak ada yang rohani. Yang rohana juga boleh. Nggak usah seiman nggak apa-apa. Iman adalah percaya. Kalau dia percaya Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Akhirnya dia akan tetap menikah dengan yang seiman. Nggak ada uang, nggak cukup. Udah benar-benar kebutuhan uang sekolah, cicil rumah. Ada cara lain nggak ya? Supaya bisa cukup nih. Mulai timbul ide-ide. Apa ini kita akalin aja ya? Apa ini tagihan kita jangan bayar? Tapi ada ayat kebenaran, iman yang tersimpan di kita. Kita keluar dengan perlengkapan senjata. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Kalau dulu Tuhan cukupi, sekarang Tuhan cukupi, sampai selama-lamanya Tuhan cukupi. Itu perisai iman. Makanya menang. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita doa cuma doa makan, doa mau pergi, doa tidur. Gak ada doa syafaat. Ikutlah morning with Jesus. Suamimu pergi itu didoakan. Anakmu sekolah itu didoakan. Satu-satu selain ditumpangin tangan, bisa-bisa temennya kasih lihat gambar porno hari itu. Temennya ngasih permen, ada isi apa kita gak tahu. Ada orang niat jahat sama anak kita gak tahu. Saya bilang sama istri anak saya, Dedi mau pergi, doain ya. Sekali-kali family cell leader mesti ngomong sama anak selnya. Jangan kita terus ngedoain, hari ini boleh gak semuanya ngumpul? Bingung ada apa nih? Tolong doain aku dong. Kenapa? Karena family cell leader peperangannya luar biasa. Dia harus ngurusin keluarganya, bisnisnya, harus ngurusin hidup puluhan anak selnya. Jangan sungkan, jangan merasa kuat. Selalu bilang ini, doain aku ya. Pendeta minta didoain. Hari ini saya minta sebutkan nama saya dalam setiap doa Bapak Ibu. Dah, bisa tepuk tangannya kayak pemenang gitu gak sih? Ini baru. Yang kedua, jadi kalau saya simpulkan, kalau mau menang, yang pertama tadi strategi. Kenali medannya kita. Coba bilang sama-sama strategi. Sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, menaklukkan pikiran kepada pikiran Kristus. Kenapa pikiran penting? Karena sebelum orang berkata-kata, dia mikir dulu. Wah, kurang ajar nih orang nih. Kasar banget nih.
gue bikin ngomong apa ya biar dia lebih sakit. Dipikirin dulu nih. Dia tadi ngatain setan. Saya ngatain apa ya? Nggak masa ngatain gue monyet. Gue katain apa yang lebih nyakitin dia ya? Itu dipikirin dulu loh. Ada nggak orang berzina langsung bangun tidur, selamat pagi Indonesia, berzina ah? Gak ada, berzina tuh dipikirin dulu. Ada orang korupsi langsung nggak? Ngomong-ngomong gini, korupsi yuk bro, nggak ada. Korupsi dipikirin dulu, ini kurang. Gimana caranya ya? Gitu. Makanya pikiran tuh penting. Peperangan rohani dimulai dari pikiran dulu. Orang bunuh diri itu mikir dulu. 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Coba bilang sama-sama kubu. Yang semangat dong. Kubu, benteng. Menaklukkan, menawan. Sekali lagi, kubu, benteng, menaklukkan, menawan. Bapak Ibu, kenapa dalam hidupku aku bawa banyak orang ke Tuhan? Kalau ketemu saya normal, orang gak tahu saya pendeta. Ngobrol, dia ngomongin apa, politik saya ngomong bisnis ngomong. Tapi begitu sekali ketemu saya, nama orang itu ada di doa saya. Saya udah ngomong-ngomong kalau minggu kemana? Minggu tidur lah. Kemungkinan bukan Kristen. Saya bawa di doa saya. Dengar ya, saya doa gini. Tuhan, aku berdoa untuk si A, setiap kubu, setiap benteng yang dibangun untuk menolak pengenalan akan Tuhan, menentang, aku tawan, aku taklukkan, aku rubuhkan di dalam nama Yesus. Itu kubunya lama-lama gini. Pernah main game itu tuh? Yang tiba-tiba musuhnya menang, pahlawannya menang. Udah lama-kelamaan saya bilang nih hatinya mulai lembut nih. Saya mulai cerita tentang kebenaran. Terima Yesus. Kemarin ada salah satu kontraktor lagi deal bisnis sama kita. Saya lagi ngomong, tiba-tiba kok saya pengen masuk tentang firman ya. Selesai dia bilang gini, bisa ngopi bareng gak? Bisa saya bilang. Kemarin hari Jumat saya ngopi bareng di tempat yang rame di kafe. Saya cerita kebenaran. Saya bilang kamu mau terima Yesus gak? Mau banget. Terima Yesus, ikut New Life nanti tanggal 6. Setiap saya ketemu orang gak tahu saya pendeta. Tapi saya mulai bawa namanya, saya doain. Nah, suami kita jangan dilawan. Apa? Ribut. Dia ngomong apa aja, diam aja. Udah pas dia ke kantor, aku menawan, merubuhkan setiap benteng kubu yang dibangun. Sehingga dia tidak bisa menjadi orang yang murah hati. Pelit. Yang tidak mau mengenal Tuhan. Anak-anak kita kan suka kurang ajar, suka ngelawan kan. Berontak, gak mau ke gereja, gak mau gini. Diemin aja. Karena kalau kita terusin, kita gas, dia gas. Anak sekarang no play-play. Bisa dia lebih pintar dari kita. Tenang aja. Masuk kamar, berlutut, mau doa puasa. Air mata keluar, Tuhan. Aku berdoa untuk anakku Tuhan. Setiap benteng yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Yang membuat dia sekarang jadi duniawi. Nggak cinta Tuhan. Aku tawan, aku taklukkan, aku rubuhkan di dalam nama Yesus. Kemenangan di alam roh, kemenangan di alam jasmani. Capek pakai mulut. Orang lebih pintar dari kita. Itu namanya peperangan rohani, bukan jasmani. Nah, pastor, masalahnya orangnya kita. Nah, aku patahkan. Dia yang bangun kubu sendiri, dia setannya. Nah udah, saya kasih caranya. Ini yang pertama kalau orang lain kan. Jadi setan bingung. Lu ngusir diri lu sendiri katanya. Dia yang setan. Nah udah gini. Bapak Ibu dengar firman, baca firman seminggu berapa kali? Udah gak dijawab, saya udah tahu lah. Anggap cuma hari Minggu ya 30 menit.
Berarti 6 kali 24 jam plus 23 jam 30 menit dengerin apa coba? Pandangan dunia. Pandangan orang berdosa. Oh kita mesti gini nih, time is money nih. Kita nggak bisa. Kalau kita nggak injek orang, kita diinjek orang. Sebelum dia makan kita makan dia. Kita dengar segala macam. Wah harus begini nih, gini. Udah. Kita lupa. Ujung hidup kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Yang makin naik nih bentengnya nih. Wow aku hebat, aku bisa. Temanku bilang gini nih, si profesor ini bilang gini nih. Ini konglomerat ngomong begini, bentengnya tambah tinggi. Sementara dengar firman Tuhan cuma hari Minggu 30 menit. Itu pun kalau nggak tidur, kebaktian lain maksudnya. Segini nih, sembari kebaktian masih, lu udah booking belum? Jam 12 kita makan lu. Lu buruan tag dulu ya, tempat ya. Nanti pokoknya begitu doa berkat, sudah duduk, lu kabur dulu. Masih sempat WhatsApp, booking restoran, itu firman udah hilang 30%. Bentengnya tinggal segini nih. Makanya, pertama strategi, kedua, strategi udah bagus. Tapi kan tindakan dipengaruhi oleh pikiran. Isi firman. Waktu isi firman bentengnya naik nih. 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 Itu. Di dunia ya. Ngobrol nih. Kita ya kalau udah punya duit ya. Cowok tuh cuma 3. Mabok, judi, cewek. Ketawa semuanya. Itu yang punya duit. Nah yang gak punya duit, sama juga. Pusing gak lu? Gak punya duit, mabok juga, judi juga, cewek juga. Kaya masih mending lah. Kita mah cowok ngomong istri harus ikut sama anak. Itu yang kita dengar setiap hari. Yang penting lu cukupin hidup dia. Jangan buat anak istri lu menderita. Tapi kalau kita ikut men's camp, kita banyak dengerin podcast. Saya baru launching podcast saya, seri yang baru. Kita banyak dengerin firman, lagi treadmill denger firman. Di mobil perjalanan denger firman. Ini benteng yang dunia ini, yang kita denger 6 hari, naik terus nih. Ini gak usah tengking-tengking, kebenaran itu akan mengalahkan cara berpikir yang salah. Alkitab bilang pria adalah imam, nabi, dan raja. Semakin diberkati, semakin harus jadi imam teladan. Harus semakin jadi nabi, harus semakin jadi raja, melayani keluarganya. Firman Tuhan ngomong gini, pergi, jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang benar kan gitu jadi murid. Sementara di dunia ngomong gini, kita biasa-biasa aja. Gak usah fanatik, penting lu minggu datang gereja ya. Penyumbang gereja, udah cukup. Benteng ini naik. Makanya peperangan rohani kita gak kuat. Tapi kalau kita ikut Grow 101, Grow 102, punya teman-teman rohani yang ngasih nilai, dengar firman, ini naik nih benteng nih. Oh Kristen gak bisa gitu-gitu aja. Gak ada status berdiri di tengah. Kalah kamu dalam peperangan rohani. Kamu harus dimuridkan, kamu harus memuridkan, gitu. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Artinya apa? Ada kebenaran firman yang kuat dalam hidup kita. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi yang kedua, selain strategi adalah pikiran. Semakin tua, pikiran semakin susah dirubah. Semakin banyak uang, semakin pikiran gak bisa dirubah. Gue ada uang, mau ngajarin apa lu? Uang gue lebih banyak dari uang lu. Gue lebih pintar dari lu. Lu masih muda ngomong apa lu? Tapi firman Tuhan adalah kebenaran tertinggi dalam hidup. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup sesuai kehendak Allah. Hidup sesuai kehendak Allah. Ya pilihannya 2. Kalau nggak ikut kehendak Allah, ikut kehendak dunia atau diri sendiri. Jadi ke kantor nih, saya pebisnis. Tapi saya mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya pelajar mahasiswa, tapi saya mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, yang tadi kita lihat musuh itu, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tapi ini yang banyak kita kejar dalam hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Kita lagi ngejar semuanya yang lenyap, gengsi kita kejar, tambah kaya, tambah keren, keinginan mata, keinginan dan kita kejar. Kita lagi ngejar sesuatu yang pasti hilang. Kita udah kalah dalam peperangan rohani. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi
Orang yang melakukan kehendak Allah. Siapa itu? GB Gilgal. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Tetap hidup artinya apa? Menang perang. Rohaninya hidup, terus menjalani Allah. Buah roh dihasilkan. Ada jiwa-jiwa, ada kekayaan yang dibawa kepada Tuhan. Karakternya terus keluar, panjang sabar, murah hati, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan. Itu hidup. Tandanya pohon hidup, dia bertumbuh dan keluar buah. You win the war. Kehendak Allah itu apa, pastor? Contoh aja ya. Nanti buka di Alkitab apps kita, klik kata kunci kehendak. Aku kasih contoh 3 kalau keburu. Yang pertama, membawa terang Tuhan di tengah kegelapan. Setiap kali mau keluar rumah, setiap kali masuk rumah, aku harus jadi terang. Aku harus jadi terang. Aku harus jadi terang. Aku harus jadi terang. 1 Timotius 2 ayat 3-4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki, ada kehendakan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dari 1 Januari 2025 sampai 25 Mei 2025, ada satu jiwa, ada satu teman, satu keluarga yang lihat terang gak dalam hidup kita. Yang mau datang ke gereja karena kita. Ada orang mau ikut pedal gara-gara kita main pedal. Ada orang mau pilates gara-gara kita pilates. Ada orang mau diet gara-gara kita diet. Tapi adakah orang yang mau ikut Tuhan karena lihat hidup kita sebagai terang? Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Contoh kedua, kehendak Tuhan menjadi penyembah yang benar. Pebisnis tapi penyembah. Mahasiswa, ibu rumah tangga tapi penyembah. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada kata kehendak. Ini kunci G ya. Misalnya ya, kita banyakin nyembah Tuhan kan. Daud aja 7 kali dalam sehari menyembah Tuhan. Karena dia tahu ini peperangan rohani. Tiga kan? Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nggak mungkin habis itu kata telepon, bro mabok yuk. Nggak bisa keluar itu kata. Bro cari cewek yuk. Orang hidupnya penyembahan kok. Masalah dengan orang Kristen, mereka hanya menyembah Tuhan setiap hari Minggu. Guys, penyembah itu udah gaya hidup. Kalau main judi sekali, tapi penjudi hidupnya penuh judi. Pemabok hidupnya penuh dengan mabuk. Minum nggak apa-apa, tapi kalau minum terus. Nah, kita suka menyembah Tuhan, belum penyembah. Cuma hari Minggu doang. Iyalah masa datang langsung khotbah ya, nggak nyanyi dulu dong biar hot. Tapi penyembah tiada hari tanpa menyembah Tuhan. Menanglah. Karena saat kita menyembah kita dekat sama Tuhan. Saat kita menyembah kita serupa dengan Tuhan. Kita dipenuhi dengan atmosfer ilahi. Nggak mungkin. Tapi aku suka tuh lagi, aku yakin. Tiba-tiba gambar bikini lewat. Nggak apa-apa. Kita nggak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita. Namanya juga burung. Kalau di air, ikan. Nah, tapi kita bisa cegah burung nomplok di atas kepala kita dan di kepala kita. Pasti gangguan ada, tapi sembah. Semakin diganggu, nyembah. Semakin diganggu, nyembah. Pasti menang. C, yang terakhir. Hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Ada kata kehendak. Jadi, hidupi kehendak Tuhan. Strategi, pikirkan, hidupi kehendak Tuhan. Kalau nggak hidupi kehendak Tuhan, kita pasti hidupi kehendak dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita baca sama-sama ayat terakhir. 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kudus punya arti gini, dipisahkan untuk perbuatan baik. Piring kotor nggak mungkin kita pakai makan. Piring bekas lu, gue pinjem dong. Buat apa? Buat makan. Gak mungkin, harus bersih dulu. Tuhan mau pakai kita saat kita bersih. Kudus punya arti salah satunya dipisahkan.
Gimana mau sembuh dari judi kalau mainnya sama penjudi? Gimana mau sembuh dari mabok kalau mainnya sama pemabok? Mau sembuh dari gosip kalau mainnya sama penggosip? Orang ngumpul. Aduh, malam ini saya enggak ya. Jangan bilang ya, soalnya aku dipisahkan. Kamu kan kudis, kita kudus. Jangan, digampar kita. Enggak, soalnya aku mau grow 101. Soalnya aku mau family style. Kan bisa. Dipisahkan. Kalau enggak pisah, enggak mungkin bisa. Nah ini nggak bisa malah nyamperin. Gimana mau menang? Doa saya supaya GBI Gilgal menang dalam peperangan rohani. Amin.